Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat siapa saja yang bisa mendengarkan atau melihat video ini. Saya mau curhat terbuka saja buat siapapun juga yang mungkin juga masih ada kepedulian terhadap hal-hal yang menyangkut aturan dan peraturan. Terus terang, setiap hari saya sebagai seorang instruktur di sekolah setir mobil terbesar di Semarang, hampir setiap hari menemukan kejanggalan dan keanehan yang terjadi, bahwa ternyata sebagian besar yang saya lihat masih banyak yang tidak peduli dengan aturan dan peraturan, terutama yang menyangkut keselamatan berkendara, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Saya heran hal ini terjadi apa karena masing-masing individu itu kurang mengetahui apa arti rambu-rambu lalu lintas, atau dari pihak Humas Polri masing-masing Polres tidak secara kontinu mengadakan pelatihan, pemberitahuan atau sosialisasi dengan dinas terkait agar masyarakat lebih tahu bahwa rambu-rambu dipasang itu untuk dipahami, bukan untuk dilanggar. Karena sekali melanggar mungkin saja masing-masing tidak menyadari bahwa bahaya itu mengintai untuk keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Seperti misalnya yang sering saya lihat, dengan begitu enaknya tiba-tiba berhenti persis di tikungan. Nah, apakah hal ini tidak disadari bahwa posisi dia itu sangat mengganggu lalu lintas kendaraan yang lain? Ya, kalau celaka sendiri mungkin tidak masalah, tapi kalau celakanya berjamaah ngajak orang lain, kasihan orang lain yang tidak tahu apa-apa tapi kena imbasnya dari ketidaktahuan dan keteledoran atau ketidakdisiplinan yang bersangkutan. Saya sendiri heran, juga banyak yang dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa diterima akal sehat, banyak yang melakukan kontraflow atau melawan arus. Alasannya mungkin spesifik atau klise sekali. Sebentar, hanya sedikit, sebentar saja ke depan. Bahkan kemungkinan dari para pelanggar kontraflow atau melawan arus mungkin tidak lengkap surat-suratnya. Hanya karena mereka melakukan ini biasa, maka dianggapnya hal itu tidak ada masalah. Sekarang kalau itu bermasalah, terjadi insiden tabrakan dengan kendaraan lain yang searah, apakah yang bersangkutan yang melawan arus itu dengan serta-merta, ya saya bertanggung jawab, karena saya yang bersalah maka saya yang bertanggung jawab? Jangan khawatir, semua saya tanggung, termasuk risiko kalau memang saya harus menanggung bahwa itu merupakan kesalahan dari hukum atau kesalahan saya melanggar peraturan yang berlaku. Saya siap menerima akibatnya, baik perdata maupun pidana. Saya yakin tidak. Jangan-jangan langsung mengaku seperti itu. Berantem dulu, paling masing-masing mempertahankan pembenarannya sendiri-sendiri. Padahal sudah jelas salah, tapi dia makin galak dibandingkan yang tidak salah. Belok tidak pakai aturan, tahu-tahu nyelonong belok tanpa lampu, padahal jalan rame, jalan besar. Kalau di gang kecil mungkin saja ya, karena skupnya berbeda, tapi kalau di jalan raya sudah jelas ada aturannya. Kembali mungkin karena tidak tahunya dia tentang peraturan, maka beloknya semaunya sendiri seperti jalannya nenek moyangnya. Yang kasihan yang di belakangnya, karena tidak mengetahui bahwa dia akan belok. Harusnya paling tidak kan minimum 5 meter sebelum belok sudah memberi tanda lampu mau belok. Tapi ternyata banyak sekali yang tiba-tiba belok. Nah, orang-orang yang demikian ini apa menyadari atau tidak sih ya, bahwa peraturan itu dibuat untuk mempermudah posisi dan kenyamanan, serta masing-masing zona nyaman kan sudah ditentukan. Jadi saya juga bingung, apakah hal ini benar-benar karena ketidaktahuannya, padahal di setiap sudut jalan kalau kita perhatikan rambu-rambu dipasang dengan baik dan terlihat jelas.
Kemudian sudah jelas-jelas aturan dan peraturan itu dibuat untuk kenyamanan bersama. Tapi senantiasa saja banyak kesalahan terjadi karena masing-masing pihak belum menyadari bahwa itu merupakan satu kesalahan yang tidak perlu terjadi, tapi terjadi lagi. Jadi saya bingung, harus membenahi satu persatu tidak mungkin. Makanya saya lakukan curhat terbuka di video ini. Barangkali ada yang mendengar kemudian merasa empati atau ternyuh bagi Anda yang sudah pernah melakukan kesalahan itu. Tolong disadarilah bahwa aturan dan peraturan itu untuk kenyamanan bersama. Banyak sekali dengan berbagai macam alasan pengendara sepeda motor masih juga tidak pakai helm. Ya, kalau kalem dia ambil posisi di sebelah kiri, kadang nyalip dengan kecepatan tinggi. Yang jelas saya juga menghimbau pada pihak kepolisian di masing-masing tingkat Polres itu mungkin bisa ditingkatkan dan kerjasama dengan instansi terkait mengadakan sosialisasi yang secara rutin diberitahukan. Jangan sampai lengah, karena kenyataannya sampai sekarang pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlihat baik secara langsung oleh aparat maupun media CCTV sering sekali terjadi, dan itu sangat membahayakan pengguna kendaraan yang lain. Jadi mohon sekali lagi di curhat terbuka ini mendapat perhatian. Di jalan raya banyak sekali kejadian-kejadian yang sering terjadi tanpa adanya penanganan lebih lanjut atau setidak-tidaknya pemberitahuan bahwa ada hal-hal yang belum banyak diketahui. Dan yang lucu lagi, peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas itu mayoritas itu banyak yang tidak tahu artinya itu apa. Lalu apakah hal ini dibiarkan begitu saja karena menganggap bahwa segala sesuatunya harus sudah tahu dong? Ya mungkin saja ya, karena segala sesuatu peraturan yang sudah diundangkan, tahu tidak tahu dianggap tahu. Tapi sosialisasi dong supaya warga masyarakat pengguna jalan terutama mengerti bahwa itu aturannya seperti ini. Oh, tanda ini harusnya seperti ini. Seperti misalnya tanda S dicoret atau P dicoret. Ternyata ya di situ ada juga yang parkir, ada juga yang berhenti. Coba. Jadi tanda itu merupakan larangan, tapi sepertinya malah diperintahkan suruh parkir dan stop atau berhenti di situ. Nah, ini kerancuan-kerancuan yang lazim terjadi, tapi tidak ada peringatan lebih lanjut sehingga seperti biasa. Jadi akhirnya sesuatu yang dilakukan terus-menerus sekalipun itu salah, lama-lama dianggap benar. Nah, ini nanti semua aturan dan peraturan tidak ada manfaatnya diterapkan. Oke lah, untuk sementara yang kita amati seperti itu. Mudah-mudahan seri-seri berikutnya akan tercover ketidakmampuan untuk menikmati aturan di sektor-sektor yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.